Sampurasun, saya Eko Wiwit dari Relawan Indonesia Pembela Alam. Saya akan mengucapkan satu hal yang memang perlu kita support, kita perlu dukung full dari teman-teman Samawe Adventure yang akan melakukan perjalanan atau sebuah ekspedisi 30 puncakan dari Sabang sampai Merauke. Tim ini tentu akan membuat sebuah eksplorasi, tidak hanya eksplorasi tentang alamnya, tapi akan mengeksplorasi tentang sosial budaya dan kondisi di kaki gunung yang akan mereka sambangi. Doa yang tulus agar tim Samawe Adventure ini berjalan lancar dan akan selalu support. Mari kita dukung bersama-sama, support petualangan 30 puncak gunung untuk Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Masih sama gue Awe, masih sendirian. Mohon doanya, mudah-mudahan Bang Epe cepet selesai urusan keluarganya. Dia bisa bareng sama gue lagi. Saat ini gue lagi di markasnya GPO di Gede Pangrango Passion. Kebetulan hari ini milad ya Bang ya, milad GPO yang ke-31. Mudah-mudahan teman-teman volunteer dari Gede Pangrango Passion semakin solid, semakin sukses ya Bang, semakin berkembang, semakin banyak memberikan edukasi buat teman-teman pendaki khususnya di Gunung Gede, dan bisa memberikan kontribusi yang positif lah. Amin. Buat warga sekitar dan lingkungan tentunya ya. Di sebelah gua enak deh. Jadi ya mungkin gue beruntung berkunjung atau silaturahmi. Kalau kata orang mah rezekinya orang silaturahmi Bang. Amin. Jadi ketemu Bang Eko Wiwit Arengga. Ya, kalau misalkan di umum mungkin lebih dikenal Kang Wiwit ya. Beliau juga itu ya volunteer pasti, pendiri volunteer PAL juga. PAL itu masih Gede Pangrango tapi di Maleber ya. Simpang Maleber. Pendiri Rimba juga ya. Ya, sekarang di Rimba. Rimba juga, budayawan juga. Kalau budayawan. Iya, ini dari sosok Awe melihat gitu, Awe pembaca, Awe belajar gitu kan. Jadi gue tuh ngelihat sosok Kang Wiwit ya itulah. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai, tapi ini sangat penting buat kita kan. Siap. Penting buat kita anak-anak yang muda, yang baru-baru mulai. Gua tua dong. Ukuran muda atau tuanya bisa oke lah usia ya, tapi pengetahuan secara sejarah segala macam kita tidak bisa mengukur dengan usia aja kan gitu kan. Siap. Intinya poinnya buat kita yang masih ya hijau lah, masih hijau, perlu banyak tahu apa sih tentang gunung gitu kan. Kita naik gunung A, sejarahnya seperti apa sih? Gunung A itu kenapa namanya? Misalkan kita bicara di Gunung Gede, Gunung Gede tuh sejarahnya gimana sih? Kenapa disebut Gunung Gede? Di atas ada apa sih? Gitu kan? Kenapa namanya itu kan? Kita kadang-kadang naik sekarang foto turun, ya kan? Nah, segala sesuatunya akan dikupas sama Kang Wiwit, insya Allah. Dia berkenan, jadi beliau akan coba menceritakan semua versi informasi yang dimiliki oleh Kang Wiwit. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pengetahuan yang benar-benar baru dan belum pernah didapat dari manapun.
Ya Kang ya. Siap, insya Allah. Mangga Kang Wiwit, kita ngobrol aja. Kang Wiwit mau cerita tentang menarik tentang Gunung Gede. Siap. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang khususnya yang menggarap di channel Awe ini ya, apa? Sama Awe atau ini dengan Awe sendiri. Terus juga ada krunya ini. Ya kalau saya sih pertama ucapan terima kasih karena hari ini ternyata alam semesta memberikan satu kesempatan di luar ekspektasi saya, di luar pemikiran saya. Tadi ya memang kita lagi acara ngumpul ya di markasnya Gede Pangrango Foundation ini. Memang hari ini milad saudara-saudara volunteer ini di jalur Gunung Putri ini. GPO ini kan bagian dari volunteer Gunung Gede Pangrango, dan kami volunteer-volunteer yang ada di kawasan Gunung Gede Pangrango tuh selalu berkunjung, apalagi di momen-momen seperti ini, hari jadinya si GPO ini. Ya tadi mudah-mudahan lah GPO ini tetap solid, tetap ada dalam koridor yang memang semestinya menjadi menjadi organisasi volunteer di kawasan Gunung Gede Pangrango khususnya. Ya umumnya untuk masyarakat, kalau bisa kan se-Indonesia. Tapi saya lihat sih beberapa kader terbaiknya juga sudah ada di luar kawasan Gunung Gede Pangrango yang tetap masih berteriak atau bercerita tentang atau mempertahankan atau membela gunung atau alam atau lingkungan. Ini kan sebuah spirit buat kami bahwa siapa lagi kalau bukan antar volunteer ya yang sama-sama saling support. Ya tadi diulas tentang saya sekilas bahwa saya budayawan mungkin masih jauh. Tapi kalau berbicara tentang sedikit apa yang saya tahu dan pengalaman saya yang tahu, ya mungkin nanti bisa bercerita lah apa itu Gunung Gede. Terus tadi juga saya disinggung, saya aktif di relawan peduli alam Lokatmala, juga di Montana. Ya dulu memang tahun 99 saya dengan beberapa orang, 9 orang itu coba menggagas membuat sebuah rumah pertemuan volunteer di kawasan Gunung Gede dengan nama PAL atau Peduli Alam Lokatmala. Itu ya di jalur yang memang bukan jalur pendakian, karena kita fokus memang penanggulangan kawasan yang memang itu dianggap rusak, kita coba direhabilitasi, kita punya pembibitan dan yang lainnya lah. Nah terus juga di Montana, karena di Montana saya juga pengen belajar dengan kakak-kakak saya atau pendahulu-pendahulu volunteer bagaimana menanggulangan pendaki dan yang lainnya, terus bercerita tentang ya baik itu riset atau mendampingi para peneliti tentang di Gunung Gede Pangrango. Ya itulah tentang saya, dan untuk saat sekarang mulai 2018 ini saya juga fokus di luar kawasan Gunung Gede Pangrango membuat sebuah perhimpunan atau perkumpulan namanya Rimba. Rimba itu dari Relawan Indonesia Pembela Alam. Kalau di sini kan fokus di Gede Pangrango. Coba saya dengan teman-teman, bahkan ya alhamdulillah kami dapat support besar dari bapak asuh kami atau bapak pendiri kami itu Majen TNI Muhammad Hasan yang sekarang menjabat jadi Danjen Kopassus. Beliau support sekali terhadap Rimba ini gitu. Bahkan mau mendirikan bersama-sama. Beliau adalah salah satu bapak pendiri kami kan gitu. Nah Rimba ini coba membangun komunikasi dengan beberapa komunitas yang memang tidak tergabung di kevoluntiran Gunung Gede Pangrango. Karena prinsip kami bahwa dimanapun kami bergerak, ya alam itu harus menjadi bagian hidup kita. Khususnya buat saya lah, khususnya buat teman-teman. Karena tanpa alam semesta ini, ya kita tidak bisa hidup gitu loh. Bahwa kalau ada pepatah Minang ya, alam tak kambang menjadi guru. Artinya kalau mau berguru ya berkembanglah kepada alam itu sendiri. Nah itu salah satu pepatah dari Tanah Minang ya, Sumatera. Itu sangat luar biasa, dalam sekali kan gitu. Makanya lahirlah Rimba ini, Relawan Indonesia Pembela Alam, mulai bergerak di hulu-hulu sungai, ada yang di kaki Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak, Gunung Kencana. Di beberapa spot kita coba setidaknya sumber air yang mengalir ke lautan, hulunya minimal kita jagain, kita belain dari berbagai ancaman lah ya. Kita memulai dari hulu titik nol Ciliwung ini yang ada di puncak, itu kan titik nolnya di puncak ya.
Juga di sini ada yang ke Bekasi atau ke Citarum. Kalau Blok Cianjur ke sini dari Gede Pangrango ini atau Gunung Gede rata-rata bermuaranya ke Citarum dan bermuara ke laut. Kalau arah Bogor sampai perbatasan Banten tuh antara Ciliwung dan Cisadane. Nah, itu blok. Kalau ke sana ke Sukabuminya arahnya itu ke Cimandiri. Nah, setidaknya kami sudah anggaplah bukan sepuh ya. Karena di volunteer itu ada regenerasi. Biar adik-adikan saya atau saudara-saudara saya yang baru mulai di kevolunteeran itu meneruskan apa yang sudah menjadi kita dilakukan. Mudah-mudahan lebih berkembang daripada kami, lebih maju daripada kami yang lebih duluan. Sebenarnya bukan persoalan senior atau tidak senior kan gitu. Karena di volunteer itu tidak ada kata senior, karena volunteer itu ya pensiunnya nanti meninggal, itu sudah pensiun. Karena tidak ada yang di PHK. Yeah. Kita berharap sebenarnya ada yang PHK kan dapat pesangon. Ternyata nggak ada yang mem-PHK. Nggak ada ya. Nah, itu prinsip-prinsip yang itu dasar yang membuat kita, kenapa Rimba lahir juga, kenapa saya juga lebih tertarik ke persoalan-persoalan gunung gitu kan. Karena ada pepatah, gunung itu adalah ibu, bapak itu adalah lautan. Jadi munjung ka gunung, kalau bahasa Sunda munjung ka gunung, muja kasagara. Jadi munjung itu adalah berkunjung, berlindung kepada gunung. Gunung itu adalah ibu. Jadi sagara itu adalah lautan. Jadi kalau kita mau sejahtera, memuja dan yang lainnya, memuja dalam arti tanda kutip ya, bukan orang kalau memuja, wah ini memuja setan, enggak. Bahwa munjung ka indung, muja ka bapa, atau munjung ka gunung, muja ka sagara. Sagara itu ada lautan. Artinya kalau pengen punya wawasan, pengen punya kesejahteraan, itu ya lautan yang harus kita kunjungi. Kalau untuk gunung itu tempat berlindung. Dua bahasa ini itu sangat dalam buat saya. Karena ketika kita mau berlindung ya gunung tempatnya. Di gunung itu saya yakin tidak akan kelaparan kalau kita bisa meresponnya dengan baik. Tempat penyelamatan sangat selamat. Dimanapun orang lari pasti ke gunung. Entah itu penjahat, entah itu orang nyari ilmu. Coba aja, maaf ya, mungkin teroris. Mau itu di Papua, mau itu di Sulawesi, itu pasti bertahannya di gunung. Artinya berlindung kan gitu. Nah, dia tidak terbuka. Ini filosofi orang-orang Sunda yang hari ini bahwa gunung adalah tempat ibu. Selain ibu, tempat karamat. Nah, kata karamat ya, keramat kan gitu ya, keramat. Orang kata keramat itu pasti konotasinya keramat. Wah, serem, ada setannya, ada apanya lah, membuat orang jadi takut. Padahal tidak. Karamat itu dari kata karamaan. Jadi karamaan itu rama, bapak, guru. Entah itu bapak, entah itu ibu, di dalamnya bukan persoalan gennya atau perempuan atau laki-lakinya, tapi guru, rama, gitu. Karama, maka karamat, gitu. Gunung karamat, gunung keramat, atau gunung itu harus dikeramatkan, atau karena tempat berguru. Tadi kembali lagi kepada kata dari Sumatera tadi, alam tak kambang menjadi guru. Artinya kalau mau berguru kepada alam, di sini ada pada tempat keramat. Nah, gunung gede, kalau gede itu kan dari kata gede besar atau ageng. Ageng sebenarnya bukan besarnya, tapi agung. Jadi gunung agung. Nah, gunung agung, ageng itu dari kata-kata itu bahwa gunung gede ini adalah gunung yang agung, tempat di mana orang-orang mensakralkan. Kalau udah sakral, berarti kan tempat daerah yang tidak sembarangan orang masuk sembarangan. Bukan berarti tidak boleh berkunjung ya. Tentu orang boleh berkunjung ya. Sekarang juga yang naik gunung banyak lah ke Gunung Gede. Nah, ketika ada kata agung disakralkan, artinya kita yang hari ini lahir di zaman sekarang harusnya merespon kata itu. Bahwa ke gunung itu tidak sembarangan begitu saja. Bukan berarti kita harus malah nanti harus begini, takut ada sosok ini. Bukan itunya. Tapi ke gunung ya harus pakai adab. Bahasa ini adab itu gini. Ya kayak kita mau ke rumah orang lah. Atau ke rumah Awe lah misalkan. Gue mau ke rumah. Kan gak langsung ke rumah kamar ibu. Awe atau ke rumah saudaranya Awe. Tapi
saya minimal ketuk pintu, buka pagar, baca salam. Nah, sama kok Gunung Gede. Tapi kan tidak harus kita langsung sudah salam masuk selonong masuk ke dapur. Tentu izin dulu. Nah, ada tempat yang tidak boleh disentuh. Misalkan ada kamar yang tidak boleh dimasukin. Nah, sama ke gunung pun. Nah, itu adab, etika, tata krama itu harus dipakai. Nah, sebenarnya kodifikasi atau bahasa leluhur membuat sebuah kata keramat bukan ditakutkan, tapi harus dikaji. Kenapa dikeramatkan oleh leluhur kita? Berarti ada sesuatu yang tersimpan atau ada sesuatu pesan yang akan disampaikan lewat kata tadi. Kata keramat sudah jelas. Tadi saya coba kupas, yang saya tahu bahwa keramat itu dari kata kerama, karamaan gitu. Artinya tempat yang dimana ini disakralkan atau jadi dijaga lah. Dipuja bukan berarti memuja Tuhan ya. Bukan memuja seperti kutuat, bukan memuja gunung terus pada akhirnya menuhankan gunung, tidak itu. Artinya sangat dihormati oleh kampung khususnya kampung di sekitaran. Contoh lah, misalkan mungkin pernah rame ya berita tentang ada yang naik gunung mengeksplor diri katanya, tapi dia bugil, rame kan ya, terus dipoto. Nah, itu sempat rame. Saya dimintai keterangan oleh teman-teman atau dimintai pendapat oleh teman-teman dari media. Kata saya, bukan persoalan mengeksplornya, itu haknya kalian, tubuh kalian. Mau riset mau apa, mau nggak silahkan, itu nggak jadi persoalan buat saya. Tapi yang harus digarisbawahi, di sini gunung bukan sekedar untuk seperti apa yang menjadi ekspektasi kita yang hari ini lahir. Ada tata krama, adab-adaban. Apalagi itu nama kata Surya Kencana ya. Mereka di sana bugil tubuhnya urusannya dia. Lu mau ditato kayak mau di apa, tubuh lu eksplor. Tapi ketika bugil di tempat sakral, apalagi itu ada spot ya. Batu. Orang sini, orang kampung-kampung di kawasan Gunung Gede tidak memuja batu, tapi menghormati. Itu ada bekas petilasan. Tempat yang namanya Surya Kencana itu sudah namanya alun-alun Surya Kencana. Itu nama Surya Kencana buat orang Sunda, khususnya saya pribadi, itu agung gitu. Orang leluhur kami yang mempunyai ilmu tinggi, bukan ilmu tinggi kayak di sinetron terbang-terbang, artinya punya pemahaman, punya ajaran yang baik tentang melestarikan alam dan yang lainnya, menata negara, menata kerajaan dan yang lainnya. Sementara ada orang baru di zaman sekarang datang mengeksplor seperti itu gitu. Itu salah satu contoh ya. Artinya tolonglah adab ini harus dipakai. Nah, apalagi ya misalkan kadang-kadang saya suka miris, saya suka sedih, kecewa, marah dan yang lainnya. Yang naik ya hanya meninggalkan sampah. Itu salah satu adab yang tidak menurut saya tidak patut ditiru, dan itu adab yang salah. Karena leluhur kami selalu mengajarkan ya tempat di mana kita bernaung ya bukan berarti harus dirusak. Saya tadi mungkin dari obrolan singkat Hahi sempat mengulas bahwa bagaimana kalau kita bayangkan coba kalau leluhur kita itu orang yang serakah. Kalau leluhur kita itu dari zaman ke zaman ya, bahkan ribuan tahun yang lalu gunung ini masih ada. Kalau mereka leluhur kita itu serakah, saya yakin ini gunung sudah habis, sudah hilang. Nah, sementara hari ini orang naik gunung itu semau maunya dia gitu loh. Itu terjadi semau maunya dia. Saya merasa kecewa. Tapi ya itu realitas yang harus kita hadapi. Makanya saya berpesan ke teman-teman, bukan persoalan bayar dan tidak bayarnya, bukan persoalan itu tiketing dan tidak tiketingnya. Mau ditiketing, mau enggak, yang penting adabnya yang harus dipakai. Karena itu adab ajaran yang memang, ajaran itu kan bukan sekedar agama ya. Agama itu urusannya kita dengan Tuhannya. Tapi urusan ajar pikuku atau adab, attitude, bahasanya attitude lah ya, etika, itu kan untuk kepentingan sosial. Kepentingan kita sesama kita dengan manusianya. Kita dengan Tuhannya juga pakai etika. Nah, dengan alam pun sama. Ada kata di teman-teman bela alam itu hablum minal alam.
Hubungan manusia dengan alamnya juga harus dibangun, etika dengan alamnya dibangun. Kalau saya menyatakan bahwa kita tuh menumpang sama, manusia tuh numpang di bumi ini, numpang. Sama seperti babi, anjing, ya, harimau, cacing, nyamuk, laler, atau binatang apapun atau tumbuhan, sama-sama hidup di bumi. Manusia pun sama, numpang. Ya hormatilah. Hormatilah mereka. Saya yakin kalau kita saling menghormati alam, menghormati atau hubungan manusianya dengan alamnya juga dibangun komunikasi. Bukan komunikasi harus WA-an dengan babi, kan tidak juga kan gitu. Dengan anjing bukan itu, tapi rasa kita dengan alamnya itu harus dibangun. Itu komunikasi. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan Tuhan dengan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alamnya. Menjalaninya selaras. Ya makanya ada prinsip, mungkin itu bagian dari ajaran Tritangtu tadi. Di Sunda kan ada Tritangtunya, salah satunya itu. Tritangtu. 3 unsur itu yang harus tidak boleh. Kita hubungan dengan Tuhannya nih. Hubungan manusia dengan itu tentang nilai. Tentang nilai kita, keimanan lah bahasanya. Ada 2 unsur yang harus kita jaga. Tidak hanya manusia dengan manusianya. Tapi itu Tritangtu itu konsep leluhur kita. Oke, lu sama gua, wis enjoy, nggak jadi masalah. Dengan alamnya pun harusnya dibawa enjoy. Dia merasakan nyaman, kita juga nyaman. Sama dengan Tuhannya mungkin kan gitu. Nah itu unsur-unsur itu yang harus dibangun. Terus kenapa sedikit mengulas tentang Surya Kencana? Kalau tadi saya disinggung-singgung harus ngomongin tentang Gunung Gede. Ya kalau ngomongin tentang sejarah Gunung Gede, ada dua faktor utama yang harus kita pahami, yaitu sejarah tentang peradaban kebumian. Sebagai letusan gunung api, itu bagian dari peradaban kan gitu. Yeah. Di sini ada kaldera, terus ada bekas larva, terus juga di sini masih ada kawah yang aktif, terus di sini juga ada batu andesit. Itu kan bagian dari sejarah gunung api. Ya mungkin saya tidak paham, bukan ahlinya lah, tapi sedikit coba membangun komunikasi dengan teman-teman. Memang ini adalah bagian dari sebuah gunung-gunung purba. Karena faktanya, sejarahnya menurut beberapa geolog gitu, di sini ada ditemukan misalkan kaldera tua, bekas letusan kaldera yang sudah tidak aktif masih ada. Memang kalau Gunung Gede ini dikelilingi banyak kaldera-kaldera yang sudah tidak aktif, yang sudah tertutup pohon rindang dan yang lainnya. Kayak lembahan gitu, padahal itu kaldera kecil. Terus di sini juga ditemukan misalkan ada telaga. Nah, itu kan bekas letusan kayak begitu. Nah, itu mungkin di sisi tentang geologinya. Terus tentang tumbuhan juga, di sini ada tumbuhan yang khas. Misalkan kayak pohon rasamala. Di sini kan ada jonasi submontana, montana, subalpin sampai alpin kan gitu. Nah, di submontana ini sangat heterogen kan, ada yang pohonnya tinggi gitu. Nah, itu diameternya gede kan pasti ditemukan. Nah, itu menjadi identitas Jawa Barat. Bahkan disebutnya kan pohonnya rajanya pohon Jawa Barat itu adalah rasamala. Nah, itu fungsinya untuk apa? Tidak hanya untuk fungsi lindung air dan yang lainnya. Itu kan salah satu tegakan pohon yang disenangi oleh burung elang, monyet, owa, lutung dan yang lainnya. Artinya mereka makannya dari daun-daun itu. Itu mungkin di sisi tumbuhannya. Terus juga ada puspa, bunga puspa, pohon puspa. Nah, yang saya tahu puspa itu salah satunya dia kan mengeluarkan getahnya di kulit kayunya. Ya ternyata kan hasil dari beberapa saya ketemu perjalanan saya, pasti di puspa itu kalau di tengah hutan itu ada bekas cakaran harimau, bukan harimau ya. Di sini mungkin Pantera. Macan lah ya, pantera. Kalau harimau saya masih meragukan karena ada pendapat juga hilang, sudah musnah. Meskipun ada bagian dari masyarakat masih menemukan dan yang lainnya. Nah itu kan tidak mau saya bahas. Tapi berarti di dalam itu ada kucing besar, masih ada kucing besar. Nah kembali lagi ke persoalan bahwa gunung-gunung itu harus dihormati. Ya bukan berarti kita memuja seperti kita memuja Tuhan gitu, tapi harimau juga perlu hidup.
Ya pendaki atau kita manusia itu ya tolonglah, ada area-area yang tidak boleh kita sentuh. Kadang-kadang disentuh dalam artian ya bikin camp sembarangan di mana aja, siapa tahu itu jalurnya si macan tadi, Pantera tadi. Terus juga ada beberapa pohon yang misalkan ada pohon lokalnya itu ternyata berfungsi untuk apa dan yang lainnya. Banyak lah sebenarnya kalau kita ngomongin sejarah itu mungkin itu udah harus ngomongin orang-orang ahli biologi dan geologi. Nah, saya coba mengulas tentang cerita lah ya tentang Surya Kencana. Mungkin ada beberapa versi. Kalau versi saya, Surya Kencana itu diambil dari nama raja kan gitu. Surya Kencana. Nah, jelas namanya udah Surya Kencana. Kalau Kencana orang ketahuan kan gitu apa. Berarti kan ini cahaya emas kan gitu. Nah, cahaya emas itu kan nama buat sosok raja. Kalau saya itu sosok raja di zaman Pajajaran kan gitu. Jadi Sri Baduga Maharaja Surya Kencana Prabu Siliwangi kan gitu. Jadi Sri Baduga Maharaja itu yang menurut saya itu adalah jabatan untuk seorang raja yang namanya Surya Kencana. Terus punya ilmunya ya tentang Siliwangi, yaitu ajaran Sunda tadi. Ya, ilmu Siliwangi itu adalah ilmu yang kebaikan, ajaran Pikuku yang tadi ada tata krama, adab, terus bagaimana menghormati alam, itu adalah bagian perilaku dari Surya Kencana. Terus juga ada simbol harimau kan gitu ya. Kenapa maung gitu. Maung itu ya sering di sini cerita rakyat atau masyarakat. Saya tidak ngomongnya, kakek saya cerita di sini tempatnya maung. Dua kemungkinan, ya memang itu si harimau masih ada, atau memang itu simbolik terhadap tempatnya maung gitu. Manusia unggul katanya kan gitu. Nah, manusia unggul itu artinya apa? Orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuannya yang sudah mumpuni, bijaksana, mandiri, penjelajah, petarung dan yang lainnya. Artinya di sini tempat-tempat menempatnya para maung kan gitu. Bisa jadi dua maksud yang disampaikan. Saya percaya itu sangat percaya. Karena apa? Ya manusia unggul itu bukan berarti harus dia menjadi seorang pemimpin presiden. Bisa aja dia ahli pertanian dengan ilmu leluhurnya kan gitu. Bisa aja dia ahli memang mengelola lingkungan. Itu manusia-manusia unggul artinya. Di luar umumnya, tapi dia bisa, misalkan contoh lah, misalkan teman saya hanya keluaran SD, dia mampu membuat persemaian, membuat bibit khas Gunung Gede Pangrango, bibit-bibit pohon gunung gede. Dia bukan seorang sarjana kehutanan, bukan sarjana orang biologi. Buat saya, yang maung tuh itu gitu. Sosok yang ahli dalam bidangnya, ulet gitu, mau berkorban demi kebaikan bersama-sama, yang diambil manfaat bukan profitnya gitu. Jadi lebih ke benefit bukan profit oriented gitu loh. Kalau profit oriented itu kan keuntungan tuh, ngambil keuntungan gitu. Tapi lebih ke benefit. Benefitnya itu kan ya artinya manfaat. Kalau manfaat kan bukan hanya untuk koin kan, bukan wah gue dapat untung langsung di otaknya transfer rupiah kan. Tapi manfaat, mungkin manfaatnya yang tadinya gundul kawasan itu tidak jadi gundul karena ada yang nanemin kan gitu. Setelah ditanemin keluar lagi sumber air, itu kan jadi manfaat. Secara keuntungan uang sangat minim, bahkan kalau kalkulasi secara ekonomi kami rugi gitu. Nah itu yang disebut manusia unggul itu kalau saya lihat ya kan gitu. Nah Surya Kencana buat saya itu tadi Sri Baduga Maharaja Surya Kencana Prabu Siliwangi. Itu sebuah penghormatan terhadap raja yang di masa Pajajaran itu begitu mengagungkan, begitu bijaksana. Maka di atas itu yang tertinggi. Artinya yang kalau ngasih sesuatu harus yang terbaik kan gitu. Ya Surya Kencana itu. Meskipun mungkin ada cerita lain lah, ada cerita lain bahwa Surya Kencana apa dan yang lainnya. Nah itu kalau menurut saya. Kenapa di sana Surya Kencana? Karena ada bekas atau petilasan. Karena di sini ada tersemayam Prabu Siliwangi. Buat saya bukan bersemayam. Beliau atau Surya Kencana ya sudah meninggal secara fisiknya. Biasanya sudah meninggal. Tapi di sini ada apa? Peninggalan. Ya bisa aja beliau ini para raja dulu termasuk Raja Surya Kencana ini entah seperti kita juga naik gunung. Iya dong, zaman dulu juga sama mungkin naik gunung. Mungkin beda tujuannya. Kalau kita kan cuma buat selfie, ngempanin IG kan gitu, ngempanin ya untuk selfie ya, media sosial. Eksistensi. Eksistensi.
mungkin masa-masanya Surya Kencana atau raja itu ada tujuan lain. Bisa aja dia itu untuk semedi, bisa aja dia itu untuk memang bahasa sekarang itu tadabur alam katanya ya. Dia sangat memungkinkan, sangat logis. Karena dari Gunung Gede jarak ke Bogor yang pusatnya Pakuan Pajajaran atau pusat ibu kotanya kerajaan Sunda waktu itu, Gunung Gede dekat sekali. Ya sangat memungkinkan kalau Raja Surya Kencana itu dulu di sana. Melakukan hal-hal yang mungkin pasti melakukan tentang kebaikan kan gitu. Itu kalau menurut saya sejarah Surya Kencananya seperti itu. Jadi sebetulnya tidak perlu ditakuti. Sangat tidak perlu, harusnya digali. Harusnya kita menggali. Menggali kenapa Surya Kencana kan gitu. Kenapa di sini jadi alun-alun Surya Kencana? Harusnya digali. Yaitu kalau saya nemukan ini untuk penghormatan. Untuk penghormatan terhadap Raja Pajajaran gitu kan. Yang bernama Surya Kencana, bahwa beliau layak, alun-alun itu layak gitu. Punya nama beliau karena tertinggi gitu loh. Ya itu kan alun-alun Surya Kencana gitu. Terus ada petilasan cerita-cerita rakyat, bahkan saya pernah ya ditunjukkan lah oleh kakek saya bahwa ini loh petilasan. Petilasan dengan makam beda ya. Kalau makam itu kan barang atau benda yang dikubur atau manusia yang dikubur itu jadi makam. Kalau petilasan kan bisa aja. Tilas itu kan bekas duduk, bekas semedi, entah atau bekas apa. Persoalan beliau atau raja ini melakukan, kami juga nggak tahu. Dan yakin orang yang namanya berkunjung pengen privasi ya pasti orang banyak yang tidak tahu. Entah itu berkomunikasi dengan siapa juga kita nggak tahu. Itu kalau menurut. Jadi kalau persoalan ditakutkan menurut saja. Justru ditakutkan malah kitanya berpikirnya jadi negatif. Yang tadinya sosok yang begitu diagungkan malah karena takut jadi negatif. Jangan-jangan jin, jangan-jangan setan. Karena awalnya takut kan gitu. Tapi ketika diagungkan ya kita hormati, kita doakanlah mereka. Doakanlah leluhur kita. Ketika ini alun-alun Surya Kencana, ya udah kalau misalkan muslim pakai Al-Fatihah buat Surya Kencana, Raja Pajajaran, itu jauh lebih baik. Jangan ditakut-takut dulu. Nanti ada sosok penguasanya ini. Kalau saya rasa nggak harus ditakutkan. Nah, kalau dulu urban legend seperti itu. Iya. Kalau sekarang tuh urban milenial. Iya. Jadi lebih banyak membawa cerita. Gue diganggu. Gue di ini. Gue di itu. Gitu. Ya. Tapi dibalik semua cerita gue digini, gue digituin tuh, karena ada asap, karena ada api. Ya. Betul. Ada sebab. Gitu. Ya. Makanya ada akibat. Ya. Hampir semua orang yang bercerita, termasuk saya sendiri pernah mengalami, dan saya pernah mengalami, beberapa narasumber dari Samawa Adventure juga pernah mengalami, bahwa memang ada hal yang secara adab, kita bicara adab lagi Bang ya, secara adab sedikit tidak menghormati, ya, menurut kita, maksudnya secara adab yang kita ketahui, kita melanggar sedikit, menurut adab nih gitu, hanya sedikit kok menurut kita, tapi belum tentu menurut pendahulu kita, leluhur kita gitu kan. Siapa tahu menurut leluhur kita di zamannya mereka itu adalah pelanggaran berat, sehingga harus diberikan hukuman, misalkan seperti itu. Tapi ya walau alam itu tidak kembali ke keimanan kita seperti apa gitu. Nah, apakah mungkin ini agak sedikit melenceng nih? Nggak apa-apa. Sedikit melenceng. Apakah mungkin orang yang tidak melakukan sesuatu hal yang negatif mungkin lah, tidak melanggar adat, diganggu, mungkin atau tidak? Kalau menurut saya mungkin.
tapi sebetulnya bukan bentuk gangguan. Misalkan contoh mendengar suara kuda, melihat beberapa sosok prajurit, itu kan. Tapi mereka tidak diganggu. Mereka hanya melihat, mendengar. Menurut saya itu bukan gangguan sih, Kang. Tapi lebih ke perkenalan, satu menunjukkan eksistensi. Oh, di sini kita. Iya. Di sini hanya seperti itu. Tapi jadinya apa-apa yang serbanya lebih goib menjadi sebuah gangguan buat manusia. Jadi sebetulnya edukasi pengetahuan kita tentang gaib itu, tentang hal-hal yang seperti itu, sebetulnya tidak melulu menyeramkan gitu kan. Kembali lagi ke keimanan mungkin, Kang ya. Coba sedikit saya ini analogikan lah. Kembali lagi kayak ke rumah gitu kan. Yang tadi bahasanya kan gini. Kenapa saya bersikeras yang tadi yang saya bahas tentang yang eksplor tubuhnya itu, buat teman-teman yang eksplor tubuh itu keras saya di media bahwa ini harus diproses karena itu tadi ngomongin persoalan adab kan gitu. Kalau perilakunya seperti itu, jangankan misalkan anggaplah gitu ya, masih orang yang percaya misalkan ada di luar kita. Kalau saya sih percaya bahwa kita di hidup kita itu tidak hanya sebatas diri kita tadi gitu. Ada angin lah, udara kan nggak kelihatan. Itu juga makhluk gitu. Nah, apa yang menjadi perilaku seperti tadi itu kan salah menurut adab. Menurut mereka itu kan tidak. Ngerti, wah gue bugil foto ekspor bodo amat gitu. Badan-badan gue, duit gue kan gitu. Tapi kan adab tadi, padahal kan tadi juga sedikit. Apalagi seperti tadi kan gitu. Makanya pada akhirnya kita itu sudah melampaui batas dari sebuah etika yang ada. Analogikan lagi bahwa kalau rumah kita yang sudah dipel, bersih, terus kita datang pakai sendal. Ada orang masuk pakai sendal gitu kan. Marah atau enggak? Pasti marah atau enggak? Nggak sama gitu. Nah, kayak kemarin bahwa alasannya misalnya, saya kan mengeksplor bahwa itu adalah bagian dari advokasi tubuh, bagian itu adalah bagian riset. Pertanyaan saya ketika datang ke rumah orang yang bugil tadi, misalkan, datang masuk tanpa permisi atau permisi tapi tahu-tahu di rumah makan, di ruangan makannya saya mengeluarkan kotoran. Marah tidak? Artinya marah. Kalau marah dong yang punya rumah, tahu-tahu kok dia buang kotoran di situ sih? Bukannya di toilet kan gitu. Artinya ada sesuatu yang ada tempatnya gitu loh. Pasti marah lah yang punya rumah atau si orang itu gitu. Nah, sama di sini pun ada sesuatu yang tadi mungkin mereka yang hidup tadi disucikan, yang suci di sini kan tidak, kalau saya sih tidak terlalu membahas tentang bagaimana si persoalan gaib tadi. Tapi saya mempercayai ada energi-energi lain yang hinggap di sini dan itu menyatu menjadi apa ya? Menjadi sebuah energi. Nah tadi misalkan persoalannya sedikit membuat pelanggaran, terus pada akhirnya merasa diganggu, mungkin dengan sosok lain dan yang lainnya. Satu, karena kita rasa takut, yang namanya salah pasti dalam hatinya takut. Anjir, misalkan berbuat begini, gue takutnya ketahuan. Secara mental, secara psikologis itu sudah tidak konsentrasi. Iya dong. Iya pasti. Ya kayak gue misalkan nih ngambil korek punya lu, meskipun nggak ada yang lihat, tapi hati kecil gue ada yang lihat nggak? Itu sudah pasti ngedrop. Entah itu kadarnya berapa persen dan yang lainnya. Tapi secara mentalitas, dia sudah ketakutan. Dalam suasana ketakutan, maka berpikirlah panjang. Inilah, itulah. Anjir, gua takut ketahuan. Dari takut ketahuan sama orang, kan ini di hutan. Kan ini di gunung. Jangan-jangan, dari psikologis itu pun sudah memancing energi negatif datang. Kalau bahasa energi negatif. Nah, ada lagi tadi, kalau konteks tadi ya, sangat memungkinkan ada energi negatif mengganggu kita karena psikologis kita yang sudah merasa salah. Itu tersebar menjadi informasi
gua diginiin deh. Padahal dirinya sendiri yang membuat persoalan, sudah mah dia melakukan kesalahan, dibikin psikologisnya, mentalnya menjadi penakut kan gitu. Iya. Nah itu datang, berceritalah ke teman, anjing, gua didatangin ini, gua mimpi ini, ketemu ini. Terus ditanya sama temennya, emang lu Ngapain? Enggak, gua ngapain? Udah bohong lagi kan? Udah bohong lagi. Takutnya 2 kali berarti. Anjing, gua tadi ngebohong, jangan-jangan dia tahu kan gitu. Nah, itu memancing energi negatif. Maka ketika energi negatif, benak kita, ya otak kita kan sudah didoktrin. Yang namanya di hutan, menakutkan, Iya. sosok inilah, sosok itulah, itu sudah didoktrin. Pada akhirnya takut tadi terbayang lagi. Loh jangan-jangan di hutan, apalagi di film-film kan, sudah masuk lah, mau berapa persen keadaannya masuk di otak kita bahwa yang namanya film horor di hutan pasti keluar kuntilanak lah. Kan lucu di Indonesia itu, setan-setannya gitu. Gitu. Iya kan? Unik ya. Unik gitu loh. Nah, terus kembali ke tadi, ke persoalan ketika tadi sudah menyebar bahwa di Gunung Gede ada sosok tadi pada kelakuan kita yang salah, terus psikologisnya kena, energi negatifnya muncul, bayangan yang kita pada akhirnya muncul, yang hal-hal negatif menakutkan itu tersebar. Maka itu menjadi sebuah informasi yang disahkan bahwa di Gunung Gede itu ada sosok yang lain. Datanglah nih kita yang nggak masalah nih, nggak tahu apa-apa. Baik, tenang, misalkan berdoa, adabnya dipakai. Secara psikologis kita tuh tenang. Maka daya imajiner pun tenang. Bagus, Positif. Maka yang lahir itu positif. Misalkan kamu dengan saya berpikir positif. Mungkin energi yang positif itu terbuka. Kamu yang ngelihat. Gua ngelihat ini. Padahal kita tuh mungkin ya energi tuh. Ya gue ngebayangin, kalau ada ini kayaknya zaman dulu begini. Misalkan saya tahu tentang di sini ada tentang Surya Kencana tadi. Imajinasi saya kan berarti tentang Surya Kencana, tentang yang saya tidak takuti gitu. Sosoknya begini mungkin, begini. Ya kalau ketemu ya gue enjoy, gue karena nggak takut, gue biasa-biasa aja gitu. Nah teman gue yang nggak tahu nih, misalkan, anjing gue ngeliat itu, itu pada akhirnya kenapa? Psikologis yang sudah berkembang, pada akhirnya, wah ini jangan-jangan mengganggu. Padahal tidak, itu energi positif. Berarti poinnya adalah mindset. Pikiran kita. Kita. Jadi selain adab, ya pikiran kita harus selalu positif. Ya. Selalu ingat yang baik, ingat sama yang pencipta. Betul. Selalu merasa dekat gitu kan. Ya. Iya, sekalipun ada tampak berbauan atau apa, saya rasa itu tidak mengganggu sama sekali. Tidak akan merasa takut kalau kita positif. Ya. Bahkan saya rasa nggak akan ada ya penampakan kayak gitu. Ini percaya nggak bahwa pohon, tanah, batu itu menghasilkan energi? Pasti. Bayang nggak kalau pohonnya itu ratusan tahun, berarti energinya pun kuat. Pohon yang segini aja punya energi kan gitu. Mengeluarkan karbon, mengeluarkan apa, baru segini. Misalkan baru 30 cm. Apalagi itu udah diameternya sampai 10 orang nggak kepegang, terus tinggi, itu kan ratusan tahun. Berarti kan energi positifnya itu sudah menaun. Ya kalau gede ya tambah gede lah. Nah makanya energi-energi itu akan memancing energi-energi lain. Entah itu panas buminya, ini energi pohon, ini energi tanah, ini batu, terus matahari, terus ini ada energi panas, menyatu menjadi sesuatu. Makanya suka ada obs katanya. Kalau menurut saya itu energi. Coba dipoto di sini, itu pasti, ya kan? Ya malah bikin shoot atau foto apalah, itu pasti ada gerakan kayak hewan kecil-kecil atau apa. Buat saya itu energi positif. Padahal kalau begini nggak kelihatan. Itu di hutan.
di gunung pasti itu terjadi. Nah itu adalah apa? Akumulasi dari berbagai unsur energi bercampur. Nah kalau kitanya positif, ya dia akan positif. Negatif yang muncul negatif. Imajiner kita yang ya kan, dari kalau positif ya pasti yang munculnya positif. Iya. Ya kan, positif, nyaman dan yang lainnya. Kadang-kadang kita ngerasa nggak capek, kadang-kadang kalau udah nyampe lagi sih sampai sini. Ya ini cerita ya. Orang lain dari gunung sini apa, Gunung Butwi ya, ke puncak, jangan ke puncak deh, ke alun-alun. Itu rata-rata 4 jam. 4 jam, 3 jam. Saya ngalamin 2 jam. Tidak lari, oh tidak. Terus Kang bawa berat, beban sama. Tapi saya merasa nyaman. Perjalanan merasa dekat. Padahal jalan itu juga gitu. Buat saya ternyata orang, weh, lu keren ya bisa gini, nggak ada capeknya. Kenapa? Dari awal positif dulu. Positif bahwa saya datang ke sini, energinya harus energi, tubuh kita harus positif. Ya entah itu persoalan cepat. Mungkin karena positif kita enjoy, capeknya tidak ada, lelahnya tidak ada. Padahal ngerasain kita capek, tapi terus aja pengen jalan. Karena enjoy. Dan karena tahu resikonya. Iya kan tahu resikonya kan gitu. Naik gunung berat. Ya naik gunung tuh berat, capek, nggak mungkin yang bohong aja lah. Kalau naik gunung itu nggak capek bohong, pasti capek. Tapi karena kita positif, enjoy, yang tadinya berat enggak. Dan waktunya akan lebih cepat. Ketemu dengan orang selalu tersenyum. Ini kan kadang-kadang, kenapain coba naik gunung lari-lari lah, apalah gitu, teriak-teriak. Mereka juga nggak mau yang di sana teriak-teriakin gitu. Kalau saya sih seperti itu. Kalau kita dari awalnya sudah negatif, saya yakin lama, capek, banyak masalah, mumet, ketemu orang bikin sebal dan yang lainnya. Karena energinya negatif. Jadi kalau kita mau ke gunung, yang saya rasakan ya harus positif. Siap, setuju. Kang, ada ini kita pembahasan sekitar Surya Kencana dan Puncak Gede. Ke Pangrango nggak apa-apa lah ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau ngelihat kondisi sekarang, ini kalau akan tahu aja, masih sebatas tahu, tahunya semana sampaikan nggak apa-apa. Puncak Gede, Puncak Pangrango, ada kawahnya kan. Berarti kan awalnya memang dulu letusan berarti. Ya. Yang tadi sempat disinggung bahwa ada danau, ada sendang, berarti kan itu bekas letusan. Nah, menurut Akang dulunya tuh seperti apa sih bentukan Gede Pangrango? Apakah satu punggungan gunung, satu bentuk gunung utuh seperti dulu pegunungan Tengger mungkin? Itu satu terus meletus jadi beberapa gunung dengan nama yang baru gitu kan? Ya, saya mempercayai bahwa Gunung Gede Pangrango itu dulunya satu kesatuan. Jadi